memang sesuai dengan arahan Pak Presiden dan juga Menteri BUMN kemarin di tanggal 30 Juni di Batang, memang semua perusahaan-perusahaan BUMN yang terkait langsung maupun tidak langsung dikolaborasikan untuk mengerjakan proyek kawasan industri Batang ini. Karena apa? Karena KIW tidak bisa sendirian, itu jelas. Kemarin kita memang di tanggal yang sama dengan kunjungan Pak Presiden sudah melakukan MOU dengan PP dan PTPN, tapi pelaksanaan persiapannya sendiri pasti melibatkan semua perusahaan BUMN dan juga kementerian lembaga terkait, seperti itu. Dan perkembangannya sangat cepat, Mbak Alin, update-nya hari per hari, jadi kalau misalnya dilihat dari isunya adalah sekarang isunya waktu, musuh bersamanya adalah waktu. Kita nggak bisa menunggu terlalu lama lagi, tidak boleh terjadian 2019 terulang kembali, di mana nggak ada yang masuk ke Indonesia, dan ini yang sedang kita persiapkan bersama, baik perusahaan-perusahaan BUMN maupun kementerian lembaga. Ya semua, dari hulu ke hilir, dari mulai lahannya, PTPN, menyiapkan lahan, kami selaku pengelola kawasan industri yang berpengalaman 32 tahun, kemudian dari PP yang memang spesialisasinya di konstruksi dan development, dan juga supply gas misalnya, Pertamina, kemudian listrik PLN, semua diinventaris, dan saya pikir ini kolaborasi yang luar biasa dan juga dimotori oleh BKPM selaku yang melit untuk mencari investor masuk ke Indonesia. Saya pikir tim cepat yang luar biasa ditunjukkan oleh BKPM, Kementerian BUMN, Kementerian Lembaga, seluruhnya ini adalah kerja kita bersama untuk Indonesia. Seperti itu, Mbak Alin. Anda katakan berkejaran dengan waktu, musuh utamanya adalah waktu. Target yang ditetapkan oleh Presiden Yes. Jokowi ini kapan, Pak? Ini sudah bisa siap untuk menampung relokasi? Secepatnya, pastinya itu yang kita terjemahkan dengan melakukan cascading persiapan teknis operasional apa saja. Dan terus terang, ya 2021 harusnya sudah beroperasi targetnya. Tapi apakah bisa lebih cepat dari itu? Nah, ini yang terus terang sedang dilakukan percepatan demi percepatan. Kami berharap bisa lebih cepat dari itu, tapi semua tidak lepas dari dukungan seluruh stakeholder. Karena memang kawasan industri ini sangat multi stakeholder, apalagi ini juga dijadikan proyek percontohan oleh pemerintah, Mbak Alin, di mana mungkin kalau dilihat dari fenomena yang ada, perusahaan-perusahaan atau investor yang keluar dari Cina ini kan nggak bisa menunggu. Ini yang harus kita lakukan percepatan demi percepatan di semua lini oleh semua kementerian dan lembaga. Apa tantangannya yang paling berat, Pak Fauzi, untuk bisa itu disegerakan beroperasi, bahkan kalau bisa sebelum 2021 tadi? Ya, pastinya dalam menyiapkan sebuah kawasan industri kan banyak hal yang harus dipersiapkan, mulai dari master plan, kemudian pembuatan feasibility studies, dan juga ada topografi dan aspek-aspek AMDAL, kemudian AMDALALIN, hal-hal teknis yang memang butuh proses untuk pengerjaannya. Tapi memang kita sedang melihat satu demi satu apakah proses-proses ini bisa dipercepat. Kalau misalnya memang itu memungkinkan, ya apalagi dengan adanya ekspektasi dari Pak Presiden, ya pasti kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan itu. Tinggal secara teknis administrasi maupun teknis operasionalnya sedang kita komunikasikan terus. Karena memang sekali lagi tadi mulai dari master plan, feasibility studies, kemudian AMDAL, AMDALAN dan seterusnya. Ini yang nggak hanya melibatkan satu kementerian atau lembaga saja. Jadi ini lintas baik dari Pemprov, pemerintah di daerah maupun di pemerintah pusat. Nah, ini emang proses yang terus-menerus berlangsung, Mbak Alin, sampai dengan sekarang.